frequency response methods. Jadi ada dua jenis metode tuning. Pertama adalah model based design methods. Yang kedua adalah frequency response design methods. Oke, untuk yang pertama kita jelaskan dulu untuk model base ya. Ya. Jadi yang disebut stabil adalah dia menunjukkan ke 0 kembali ya. Yang disebut dengan stabil ya, kelihatan ya. Semakin besar KC, maka akan semakin cepat waktu dia ke apa namanya? Ini misalkan dengan TOI yang sama ya, dengan TOI yang sama. Semakin kecil KC, dia semakin lama ya mencapai titik nolnya. Tapi semakin kecil, semakin besar KC, dia makin cepat. Cuma kalau KC-nya terlampau besar, itu dia nggak stabil. Kayak ini, TOI-nya kita kecil. Dan terlihat bahwa semakin besar TOI, ya misalkan untuk yang ini ya, semakin besar TOI, dia akan memperkecil. Jadi yang paling bagus itu yang ini, yang tengah ini, yang paling bagus. Dia akan mengurangi dampak area osilasinya. Ya, cuma kalau terlalu besar, nah kalau terlalu besar dia ini. Kalau ini nggak kelihatan ya, kayaknya bagus malah ya. Kerugiannya adalah makin besar dia nggak kelihatan di sini, ada offset yang nggak kelihatan. Oke, ya ini ya. Jadi ada metode untuk kita tuning. PD control kita setting dengan berbagai macam teknik. Direct synthesis method sama IMC ini masuk ke model base ya. Kemudian ini frequency response di 14 sama ini computer simulation ya, ini pakai computer simulation ya. Nah ini yang terakhir yang 6 adalah online tuning. Jadi online tuning adalah tuning ketika kontrol sistem sudah dipasang. Jadi langsung online tuning. Ini salah satu metodenya ditemukan oleh salah satu metode untuk online tuning ini ditemukan oleh apa namanya almarhum Pak Minta ya, dosen teknik kimia ITS juga. Ada kok di mana? Di sini. Online tuning. Ya, sini nggak masuk. Ini akan kita cek ya. Oke. Untuk direct synthesis methods, ya, jadi direct synthesis methods adalah cara kita untuk bisa mentuning PI atau PID controller. Ya, ya. Caranya adalah kita harus punya model desired-nya. Jadi gini. Ini kan adalah persamaan respon. Respon Y per YSP. Jadi respon kalau step change ya. Dari set point change itu adalah seperti ini responnya. Ya. Kemudian dipisahkan di GC yang namanya G ya. Simplicity jadi seperti ini. Jadi ini adalah respons dari aslinya. Maka kita bandingkan antara asli lah dengan yang desired. Nah, kita pengen seberapa? Ini adalah desired-nya. Saya pengennya desired closed loop transfer function atau istilahnya itu responnya seperti apa. Nah, desired-nya Y per SPD itu dapat diinginkan seperti ini. Oke. Ya idealnya kita inginkan bahwa Y per YSP sama dengan 1, betul nggak? Kenapa? Berarti menunjukkan bahwa misalkan kalau temperatur keluaran dari proses dengan temperatur set point itu sama kan ya, kalau sama dengan 1. Betul nggak itu? Jadi idealnya desired kita itu yang paling ideal adalah sama dengan 1. Tapi however
this ideal situation atau yang kita sebut sebagai perfect control itu tidak bisa di-achieve. Ya, nggak mungkin kita mencapai ke ideal control tadi, perfect control. Ya, oke. Sehingga the more reasonable choice, jadi decide response dari set point change yang lebih reasonable itu adalah 1 per tau C S plus 1. Di mana tau C adalah desired closed loop time constant. Oke. Nah, kita masukkan 1 per tau C S ini ke sini, ya. 1 sekali ini ke sini, nah akan kita dapatkan menjadi GC adalah ini. Di mana G melungker ini, G melungker ini adalah gain prosesnya tadi. Gain prosesnya. Nah, sehingga bisa kita, nah ini kalau semisal pemilihan dari desired kita adalah dibentuk seperti 1 per tau JS plus 1. Nah, kalau dibentuk seperti ini, ada time delay-nya, maka hasilnya adalah seperti ini. Sehingga GC dapat kita cari dari seper gain prosesnya dikali dari ini. Oke. Oke, ini contoh soal ya. Contoh soal yang ini. Gunakan metode direct synthesis method untuk menghitung PID parameter kontrolnya. Jika prosesnya, gain prosesnya adalah ini. Ini sudah mencakup ini ya, sudah mencakup GV, GP, GM. Jadi GV, GP, GM. GC-nya dipisah ya. GV, GV, PGM. Jadi G ini sudah mencakup GV, GP, GM. Ya. Jadi consider 3 value. Ya. Jadi kita coba TC itu berapa nilainya, Pak? 1, 3, 10. Ini ada di bawah ya. Ini. Aturan untuk TC ini kan. TC kelihatan ya. Cara pemilihan TC. TC itu sebisa mungkin kurang dari theta tapi lebih dari theta tapi kurang dari time constant. Atau sama dengan time delay ya. Bebas ya, terserah. Milih yang mana. Selection for TC-nya. Oke, yang kembali ke sini ya. Repeat the evaluation pada 2 kasus. Ya, yang pertama kita anggap bahwa gain prosesnya itu mewakili G bar. Ya. Kemudian yang kedua adalah real condition. Jadi 2K the actual. Jadi kita gantikannya, yang awalnya K-nya itu adalah 2 menjadi 0,9. Nggak terlalu besar ya. Itu. Nah, kita hitung. Jadi ngitungnya gimana ini? Ini ngitungnya pakai ini GC-nya. Jadi GC pakai ini, ya pakai ini. 1 per tau. Ada time constantnya ya. Ada time constantnya. Berarti pakai ini. Bebas lah, kayak yang mana. Pakai ini juga boleh. Oke. Ini nggak kelihatan ya hitungannya ya. Coba saya tuliskan di annotate ya. Jadi bagaimana dari sini ke sini ke atasnya. Nah, kita kan punya namanya PID controller. Kalau PID controller itu pasti jelas. Nanti GC-nya itu berupa apa? GC-nya intinya harus berupa KC plus seper tau IS plus TDS kan ya. 1, sorry. Ini ada satunya. Ya. Nah, di mana GC ini dapat kita peroleh berapa nilai KC tau I dan tau D-nya? Dapat kita peroleh dari seper G kali
berapa tadi? Super TOJS. Nah, kita anggap TOJS-nya dulu TC-nya 1. Ya, berarti dia GC-nya adalah, tadi G-nya adalah ini. Ya, kita anggap sama ya, yang A, perfect 2. Nah, ini saya buat pade ya, jadi 2, saya balik berarti 10 S plus 1 kali 5S plus 1 per 2 dikali, nah ini arrownya ya, S plus, tulisnya gimana? Plus 0,5 ya. Oke, dikali 1/S. Oke. Nah, ini kita miripkan dengan, nah, kita susun GC seperti ke bentuk ke bentuk realnya. Nah, jadi kita susun ini ke bentuk ini. Gimana caranya? Ya, pokoknya dibentuk lah ya. Kita bentuk, diperoleh. Ternyata KC-nya adalah sekian. Atau I-nya adalah sekian. Atau D-nya adalah sekian. Oke, begini apakah ada pertanyaan? Caranya. Jadi ini masih aljabar gini ya, nyampur gitu kan. Nah, ini dibentuk semirip mungkin dengan bentuk yang seperti ini. Ya, itu akan didapatkan berapa KC-nya, atau I-nya, dan atau DS-nya. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Nah, kemudian kita dapatkan, nah ini kita lihat ya, untuk ini ya, ini yang figur dengan correct model, jadi dengan yang pakai K-nya sama dengan 2. Ya. Kalau TOC-nya 1, TOC-nya 3, TOC-nya 10, ya dengan itu, dengan step change 1 ya, dengan step change 1. Jadi ini respons dengan cara merubah, ya, dinaikkan dari 0 ke 1, ya, step change. Kemudian ini coba ke disturbance change. Jadi ini adalah step change, ini disturbance. Kalau TOC-nya 10 terlalu besar, dia jelek. Ya, jelek, TOC-nya 10 jelek hasilnya. Kemudian untuk kalau yang apa namanya, yang pakai ini K-nya 0,9 di figur yang ini. Nah, ini lebih bagus ya. Lebih cepat punya mendekati ke 0,1. Cuma ketika TOC-nya kecil, 1, dia osilasinya gede. Osilasi terus ya. Kalau TOC-nya 3, kalau TOC-nya 3, dia malah smooth ya. Bagus. Jadi yang dipilih adalah TOC 3. Jadi yang paling bagus adalah ketika KC-nya dihitung menggunakan K-nya 0,9, kemudian dengan TOC-nya sebesar 3. Nah, dari gambar ini. Mestinya apakah ada pertanyaan? Jadi yang part dari 8 waktu 8 dari 0 sampai 80 ini adalah step change. 80 ke 160 ini adalah disturbance change. Kita lihat performanya dari responnya. Oke, mestinya apakah ada pertanyaan sebelum ke IMC? Oke, kalau nggak ada mungkin ini pengenalan dulu ya dari tuning. Jadi tuning intinya adalah kalau kita tuning model base, intinya adalah kita harus dapatkan dulu gain prosesnya, GV dan GM. Nilai GC mengikuti GP, GV, GM sesuai dengan desired kita.
yang keinginan kita itu mau kayak gimana bentuknya. Kalau bentuknya ingin responnya seperti ini, maka GC-nya dapat kita apa namanya approximation seperti ini. Kalau misalkan ada time delay-nya, maka kita approximation seperti ini. Ya. Oke, apakah ada pertanyaan di sini? Kalau nggak ada, mungkin demikian kelas pada pagi hari ini. Nanti untuk IMC kita bahas di minggu sebelum ke depan ya, minggu depan. Untuk IMC. IMC lebih gampang ya seperti ini, lebih enak. Ini minggu ke berapa ya? Ini udah minggu ke-11 ya, minggu 12 ya ini. Minggu 12 tinggal 2 pertemuan lagi. Ya cukuplah. Tapi ini saya ajarkan dulu ya sampai terakhir, sampai IMC sekalian ya, karena tugasnya ada. Nah, ini kalau pakai direct synthesis method, kalau ini pakai IMC. IMC sama ya. Jadi intinya adalah butuh gain proses dulu. Gain proses kali GC GV kali GP GV GM ya. Kali GC ya. Caranya seperti ini. Jadi G model, proses model itu dipisah plus sama minus ya. Plus sama minus. Apa bedanya plus sama minus? Plus adalah yang mengandung time delay dan sisi kanan tabel zeros. Ya. Selain G plus adalah G min. Ya. GC bintang diperoleh. Jadi kan GC kali GC bintang per ini nanti. GC bintang dikali 1 per G min kali F. Ya. F-nya adalah ini. Di mana R biasanya adalah 1. Oke, ya. Sehingga jawabannya ini. Ya. GC bintang dapat kalikan G ketemu GC-nya. Oke. Nah, ini kita coba ya, kita coba IMC design method ya. Jadi ini yang pertama kita punya FOPTD dari soal 12-10 sebelumnya ya. Dengan R sama dengan 1. Nah, ini ada dua jenis cara, pakai PADE atau pakai Taylor untuk approximation time delay-nya. Ya. Jadi kalau pakai PADE ya, jadi modelnya itu menjadi seperti ini ya. Ya. Nah, yang plus itu adalah yang apa dikatakan? Yang plus itu adalah yang mengandung time delay dan right half plane zeros. Ini adalah yang positif. Akar-akar zeros yang positif. Nah, G-min-nya sisanya. Jadi cukup cari G plus-nya, G-min-nya sisanya. Oke. Nah, G-min-nya adalah ini. Kemudian GC-min-nya dapat ini kan ya. Kan GC-min dari sini toh. Ya. GC bintang tadi. GC bintang adalah dari G-min, seper G-min kali F. F-nya ini, R-nya 1. Kemudian GC-nya dapat dari atas ini. Ya, dapat diperoleh GC-nya adalah seperti ini. Dimiripkan bentuk ini ke bentuknya PID control, persamaannya PID control di 12-13, maka diperoleh KC-nya sekian, tau I-nya sekian, tau D-nya sekian. Repeat menggunakan apa caranya, tapi kalau ini pakai Taylor series ya, diperoleh KC-nya seperti ini. Oke. Pemilihan TC bagaimana Pak? Nah, TC ini ya, sesuai dengan ini ya. Cari yang pas TC-nya. Jadi itu kan dari time delay proses model sama time constant proses model. Oke. Dan enaknya dengan IMC kita sudah punya tabelnya. Jadi kalau modelnya seperti ini, based on PID controller, maka KC-nya adalah ini. Ini KCK ya. KC kali K itu adalah tau per tau C.
Jadi kalau kita punya FWTD seperti ini, ya, maka KC-nya adalah sama, ya, bisa dibentuk pade ya. Yang mana ya? Ya ini pokoknya. Oke, ya. Jadi KC-nya adalah ini kali K, dibagi K, bagi K. Ya, seper K dikali ini. Ya, jadi kalau kita punya model seperti ini, maka KC-nya dapat kita hitung pakai MC, ini tau A-nya, tau D-nya nggak ada. Kalau first order, dia nggak pakai time, derivative time constant. Kontrol. Di sini apakah ada pertanyaan? IMC lebih gampang, kita cuma tinggal pakai dari modelnya bentuk yang kayak gimana, maka KC atau D-nya bakal bentuknya gimana. Tapi ingat, KC atau D ini dimiripkan dengan PID control yang sistemnya paralel. Ya. Jadi yang seperti ini, parallel form. Parallel form adalah KC kali 1 plus seperti IS plus tau DS. Ya. Kalau ini series form, jadi bentuknya series. Nah, nanti tinggal dikonversi pakai ini, kalau mau pakai yang series form. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Ya, silakan. Ya, ada dua opsi. Ada yang hitung manual, ya, dengan caranya example 12.2. Atau saudara kalau bisa miripkan dengan yang ada di model, lebih enak. Bisa kayak contohnya kayak tadi, kita gunakan FOPTD yang awalnya dia high order transfer function, disimplifikasi menjadi FOPTD first order FOP first order FOPTD plus time delay ya, jadi ya ini, atau SOPTD second order plus time delay kayak ini. Ya, gimana? Ya. Jadi ini pun sudah cukup bisa ya, sudah cukup aku pakai SOPTD juga boleh. Bisa dua orang, dua cara sih orang-orang pakai ke FOPTD atau ke SOPTD second order plus time delay. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, jadi sudah bisa akan mentuning sebuah PID. Oke, sekarang untuk tugasnya ya, untuk tugasnya exercise. Oke, direct sintesisnya nggak ada. Saya cek yang di 4.
Oke, yang nomor 1 KC-nya dihitung pakai direct sintesis, yang nomor 2 pakai IFC. Oke, ya jadi 12.1 sama 12.2 tugasnya. Oke, di sini apakah ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Kalau gitu demikian kelas pada pagi hari ini. Silakan dikerjakan untuk tuning dari PID controller. Jadi minggu depan kita langsung masuk ke bab frekuensi response. Oke, apakah ada rencana kuis dari Pak Ari? Belum disampaikan? Belum, Pak. Oke, nanti kalau ada rencana kuisnya sudah 1 kali ya dengan Pak Ari ya? Iya, Pak. Oke, nanti kalau ada kuis 2 nanti bisa kita agendakan kalau misalnya minggu depannya lagi adalah kuis. Kita bisa gunakan waktu kita untuk latihan ya untuk kuisnya. Oke, mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih, Pak.